Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ke-6 ini, setelah video kelima kemarin, 5 video tentang terminal, dan yang kelima kita belajar tentang pipeline. Kali ini saya tidak akan mengajarkan, saya tidak akan menunjukkan, tidak akan bicara tentang masalah terminal sama sekali. Saya akan berbicara tentang desktop, tentang bagaimana menggunakan desktop di Linux. Dan desktop yang saya pilih adalah KDE ya. Kenapa kok kita melompat kali ini? Karena kebetulan nggak ada internet, saya nggak bisa ngajar tentang sistem manajemen paket. Ya sudah, saya ngajar yang saya bisa aja. Kali ini saya bisanya ngajar tentang desktop, dan di sini desktop yang ada adalah KDE. Nah, sebelum kita beranjak ke masalah KDE, saya di sini hanya akan mengajarkan KDE yang itu dibutuhkan oleh orang, bukan masalah sejarah. Saya tidak akan bicara tentang sejarah KDE di sini, dan saya tidak bicara tentang masalah hal teknis dan hal-hal yang sulit tentang KDE. Ya, oke. Sebelum semuanya, saya bilang dulu kalau saya telah menulis tentang KDE 4 seri tulisan. Ya, adanya baru 4 ya, mohon maaf. Ini tulisan-tulisan dalam 2 versi blog ada dan versi PDF juga ada ya. Saya membuat serial belajar menggunakan KDE. Oke. Ini semua tulisan saya sengaja tulis untuk pemula ya, jadi Anda insya Allah bisa mengikuti. Kalau cuma tulisan saya sih cuma gitu-gitu aja, nggak terlalu jauh ya. Oke, ini seri 2. Saya perkenalkan, saya berusaha di dalam setiap edisi belajar menggunakan KDE orang bisa memahami dengan gampang. Hal-hal yang sulit di Linux menjadi hal yang gampang untuk dipahami. Itu usaha saya dengan tulisan-tulisan ini. Oke. Anda bisa mengambilnya dengan gratis di blog saya dan boleh disebarluaskan ulang. Ya, belajar menggunakan KDE. Oke, ini tentang taskbar juga yang nomor 3 ini. Yang nomor 4. Oke. Dan yang nomor 5-nya masih dalam pembuatan, belum selesai. Ya. Saya tidak akan memaksa Anda mempelajari keempat tulisan ini. Tetapi saya akan meringkaskan itu di dalam suatu video yang sedang Anda lihat ini. Oke. Nah, walaupun Anda bisa mendapatkannya juga, ya itu syukur-syukur. Kalau semoga aja sangat bermanfaat bagi Anda PDF ini, atau Anda bisa mengambil versi blognya juga di blog saya. Oke. Sekarang saya tutup. Ya, ini adalah silabus pelajaran untuk hari ini. Ada 5 poin kecil ini. Sederhana, sangat sederhana. Hanya poin yang tidak rumit. Tetapi sebelum semua poin itu, saya harus memperkenalkan Anda tentang ini. Anda harus tahu tentang ini. Apa itu? Nah, saya tunjukkan kepada Anda bahwa di Linux ya, kita mengenal sebuah medan perang yang sangat berbeda dengan di Windows. Sebelum Anda masuk ke Linux, Anda harus tahu medan perang Anda. Salah satunya medan perang di dalam hal desktop. Tampilan antar muka, tempat klik, tempat drag, kemudian jendela-jendela. Anda harus tahu bahwa di Linux berbeda dengan di Windows. Anda memiliki banyak pilihan desktop. Setidaknya ada 12 desktop besar di Linux ya. 12 desktop yang kita di Linux menyebutnya, istilahnya desktop environment. Ini saya tuliskan di sini. Desktop environment. Ya, lihat sini, desktop environment. Itu istilahnya. Anda boleh menyebutnya tampilan, boleh menyebutnya desktop, begitu saja kan, kita pilih yang gampang. Oke. Tetapi di Linux kita mengenal 4 desktop besar, the big 4. Ya. Yang pertama adalah KDE ini, yang sedang Anda lihat ini, tampilan yang sedang Anda lihat ini KDE. Oke. Dan di Linux juga ada yang namanya XFCE. Ya, tahun 96 juga. Ya, usianya hampir samalah dengan KDE. Oke. Termasuk yang tertua. Kemudian GNOME, ya. GNOME tahun 97, dan kemudian LXDE tahun 2006. Itu keempat big 4 desktop kita yang ada di Linux. Seseorang itu bebas di Linux, tidak seperti di Windows. Di Windows kita cuma punya satu pilihan tampilan.
Dan kita nggak punya pilihan lain, cuma desktopnya Windows itu. Yang diubah cuma temanya. Nah, bedanya dengan di Linux, bahkan tampilannya itu terpisah dengan sistemnya. Dan bisa Anda install berapapun desktop di Linux. Anda mau campur KDE dengan XFCE, Anda sekarang mau login ke KDE, besok login ke XFCE, itu bisa. Anda mau install ini keempat-empatnya ini di dalam satu desktop, boleh. Di dalam satu komputer bisa. Anda hari ini login ke KDE, besok ke XFCE, besoknya lagi ke Gnome, besoknya lagi ke LXDE, terserah. Kemudian besoknya lagi kembali ke KDE, terserah. Anda mau pakai tampilan yang kayak gimana. Nah, itulah perbedaannya dengan di Windows. Nah, kenapa kok bisa ganti-ganti tampilan seperti itu? Kenapa? Karena komunitas menciptakannya sengaja diciptakan untuk membantu Anda. Anda nggak suka dengan KDE, silakan ganti ke XFCE misalkan. Anda terlalu berat dengan Unity misalkan, komputer Anda lambat dengan Unity, ganti LXDE. Nah, itu hak dan kebebasan Anda di Linux. Oke, itu selayang pandang bedanya antara Windows dengan Linux. Dan sekarang saya harap Anda mengerti konsepnya, bahwa di Linux kita punya desktop banyak sekali, bahkan 12 ya. 12 sampai LXQt ini, DDE tahun 2013, Bootkey dari Solus OS itu, LXQt ya. Cinnamon ini bikinannya teman developer di Linux Mint, Pantheon yang dibikin sama tim Elementary OS, kemudian Mate yang dibikin orang-orang yang nggak cocok sama desktop Gnome 3 ya. Desktop Gnome 2 source code-nya diambil, Gnome 2-nya kan hasilnya mati Gnome 2 itu. Kemudian ada orang yang nggak terima, Gnome 2 diambil source code-nya, kemudian dikembangkan ulang, diubah namanya menjadi Mate. Nah, ini Manokwari ini bikinan orang Indonesia ya, ada di sini. Dia di nomor 6 ya, tahun 2011, setahun setelah Unity muncul. Oke. Sekarang Anda cukup mengenal ini saja, cukup tahu gambarnya. Anda bisa dapatkan ini di blog ini. Anda bisa dapatkan gambar ini di ya, designingscape.wordpress.com. Anda bisa dapatkan, terserah Anda mau bikin apa. Oke, bisa dibuat pembelajaran juga, semoga bermanfaat. Oke. Sekarang ya, kita beranjak ke selayang pandang ya, selayang pandang KDE. Oke. Selayang pandang di KDE kita belajar ya. Saya akan menjelaskan di sini bahwa secara umum kita melihat KDE, kita akan selalu terbayang yang namanya Windows. Ya, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, menunya. Oke, ya. Saya nyalakan Keyman dulu ya. Ya. Oke. Sekarang yang Anda lihat di KDE itu pada dasarnya tidak lepas dari dua hal. Yang Anda lihat di KDE itu kalau bukan widget ini ya panel. Cuma dua itu. KDE itu sebenarnya walaupun kata orang bloated, gendut ya, tapi sederhana. Dia tampilan KDE itu bagi pemula seperti kita akan selalu memandangnya hal yang sederhana. Kalau bukan panel, dia adalah widget. Nah, seperti itu cara memandang KDE. Oke. Sekarang kita coba lihat selayang pandang di KDE bahwa panel itu, ini panel adalah suatu komponen di KDE yang menampung komponen-komponen yang lain. Pada dasarnya menu ini di KDE itu adalah widget. Nah, panel ini adalah sesuatu yang bukan widget, dia itu penampung. Dan ajaibnya, perbedaannya dengan Windows, ini bagi Anda yang baru pindah dari Windows ke Linux. Di Linux, yang namanya panel itu pada dasarnya bisa ditambahkan, dan KDE memiliki fitur itu. Panel ini bisa dibuat lebih dari satu, bisa ditaruh di atas sini, atau panel yang ini dipindah di atas, sama kan seperti Windows. Juga dipindahkan ke samping sini, bisa, samping sini bisa. Kita bisa punya lebih dari satu panel juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian di widget di KDE kita punya widget. KDE menyebut widget sebagai plasmoid. Ya. Anda boleh memakai istilah apapun, tapi di sini saya pakai istilah widget supaya terstandarisasikan. Oke. Sudah ya. Nah, widget itu adalah setiap komponen yang bukan panel di KDE
yang bisa ditambahkan atau dihapus. Sama seperti Windows Vista. KDE 4 itu sudah ada ketika Windows Vista ada. Ketika itu Windows Vista memperkenalkan sidebar seperti ini di sini, dan kita bisa memiliki widget itu, kita seret, kita masukkan ke sidebar. Nah, konsep seperti itu sebenarnya sudah ada di KDE ya, dan di desktop Linux sebelumnya, yaitu dengan peralatan namanya Super Karamba. Dan kita sudah punya widget sejak lama. Kita bisa menambahkan jam ya seperti ini, atau mungkin monitor atau yang lain. Kita akan belajar pada hari ini. Oke, selain pandangnya cukup sampai sini ya. Oke, saya coret. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai widget. Nah, widget itu seperti yang Anda kenal tadi, widget itu bisa ditambahkan, juga bisa dihapus. Nah, sekarang kita kenali dulu. Di KDE itu kita punya banyak sekali widget. Kita akan belajar to the point ya di sini ya. Kita tambahkan widget. Gimana caranya? Banyak caranya. Banyak sekali caranya. Tapi saya perkenalkan Anda. Klik kanan di desktop. Di sini nggak ada refresh ya. Mohon maaf. Di Windows kita biasa mungkin klik kanan refresh, tapi di Linux kita tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena refresh di dunia Linux, di desktop Linux itu otomatis. Jadi nggak perlu tombol refresh. Nah, sekarang kita bisa menambahkan widget. Ini klik kanan add widgets ya, akan muncul di bawah ini pilihan-pilihan widget yang banyak. Oke, sebelum itu saya perlu memberitahu Anda ya, hal yang penting ya, saya lupa tadi. Versi KDE saya. Oke, ini versi KDE saya. KDE desktop saya versi 4.10.3. Kalau Anda memiliki versi yang lebih tinggi atau lebih rendah, itu tidak masalah, karena konsep KDE itu dari waktu ke waktu sama. Oke, Anda bisa terapkan video ini, ya ini makanya saya tulis di sini KDE Plasma Desktop versi 4.10.3. Nah, Anda bisa gunakan ini, ya, tutorial video ini di KDE versi lain. Semoga bermanfaat. Oke, sekarang ya, kita tambahkan widget ya. Kita coba tambahkan widget. Di sini ada banyak sekali widget ya. Anda bisa milih salah satu. Katakanlah ini digital clock. Oke, klik kanan, seret. Klik kiri, seret. Oh, maaf, ini sudah terpasang di sini ya. Oke. Saya kasih yang lain aja deh. Memory status. Saya ini yang bermasalah ini ya. Oke, CPU monitor, ada di memori monitor, memori status ya, seperti ini. Sama seperti konsep di dalam Windows Vista, karena menggunakan desktop metafor yang sama dan menggunakan konsep widget yang sama dengan Windows Vista, kemudian Windows yang lain. Oke. Nah, jika Anda telah memahami hal seperti ini, sekarang Anda telah menambahkan. Kemudian bagaimana kita bisa menghapus? Mudah. Kita arahkan kursor ke dalam widget. Nah, kita di sini punya tombol silang. Klik saja. Ya, dia hilang. Nah, sama dengan ini. Kita pilih, kita klik tombol silang, kemudian dia hilang. Klik kanan, add widgets. Kita coba tambahkan lagi ya. Mungkin hal yang menarik, folder view ya. Ini salah satu fitur lama KDE ya, kita taruh sini. Nah, seperti ini. Ini folder view, salah satu widget yang berguna di KDE yang bisa menunjukkan isi dari home saya ya. Kita bisa klik di sini, langsung dia akan membuka Dolphin untuk melihat isinya. Nah, oke, ini yang pertama ya. Add dan remove selesai. Tapi Anda perlu mengetahui satu hal lagi, bahwa di KDE ada satu fitur yang kurang berguna ya. Rotate namanya. Di dalam widgetnya itu kita bisa nge-rotate, kita bisa muter. Nah,
muter widgetnya. Nah, seperti ini. Nah, kurang berguna tapi cukup menarik. Nah, dan satu lagi, di KDE kita bisa memperbesar atau memperkecil ukuran widget dengan ini, tombol yang ini, resize. Ya, kita bisa perkecil, perbesar, sama widget yang lain juga begitu. Misalkan ini, kita bisa perkecil, perbesar, terserah kita. Nah, oke. Itu widget. Nah, sebelum kita beranjak ke pembelajaran panel, kita perlu mengenal yang namanya log widget. Kita bisa mengunci ya seluruh widget dengan ini, tombol. Ya, kita ulang ya, saya ulang. Klik di sini, tombol di ujung ini, panel toolbox. Ini panel plasmanya KDE, tombol plasma. Kemudian klik more settings ya. Klik log widget. Kalaupun Anda pakai versi KDE yang berbeda, Anda tetap akan memiliki konsep yang sama, log widget. Nanti pada dasarnya, nanti dia nggak akan bisa diubah. Semua widget yang ada nggak seperti tadi. Kalau tadi kan akan muncul sebuah panel kecil di sini, kemudian Anda bisa memilih dan bisa mengubah, memanipulasi. Sekarang nggak bisa, semuanya dikunci. Jadinya tetap akan seperti ini. Ini akan berguna nanti kalau Anda punya anak atau komputer Anda akan dipakai oleh orang, atau Anda mengatur komputer untuk sekolah. Bagaimana supaya tidak berubah-ubah? Ya dengan itu. Oke. Itu widget. Selesai pembahasan widget. Sekarang saya coret. Ya, sekarang masuk pembahasan panel. Ya. Panel. Apa yang perlu dibahas di panel? Yang perlu dibahas di panel adalah Anda perlu tahu bahwa di KDE, kenapa saya menggunakan KDE adalah karena saya sebenarnya adalah pengguna Windows. Ya. Saya berpemikiran seperti pengguna Windows, sehingga KDE sangat memenuhi kebutuhan saya di dalam bekerja di desktop. Kenapa? Lah karena KDE yang paling mirip dengan Windows. Dan bahkan saya katakan bahwa saya menggunakan KDE karena dia lebih lengkap dari desktop manapun yang pernah saya gunakan, atau yang saya baca, atau bahkan dengan Windows itu sendiri. Dia lebih lengkap. Nanti kalau Anda sudah mencoba sendiri, Anda akan mengetahuinya. Oke. Panel. Apa itu panel? Panel itu secara default kalau di KDE ya di bawah ini ya. Persegi panjang yang ada di bawah ini yang memuat menu ya, ini menu. Oke, menunya KDE itu seperti ini. Oke, menu. Oke. Ya. Sama, mirip lah dengan yang namanya Windows XP atau Windows Vista, Windows 7. Mirip. Punya konsep search, misalkan saya mencari di sini Blender. Ya, seperti itulah. Atau mencari program yang lain, ya. Oke. Di sini KDE ini milik saya ya. Ini KDE milik saya. Jadinya saya atur sesuka saya. Di KDE kita bisa melakukan seperti yang kita lakukan di Windows. Itu enaknya. Kenapa? Karena yang namanya icon di sini, ikon-ikon ini kita bisa drag, kita masukkan ke sini. Nah, kita bisa bikin shortcut di yang namanya panel. Oke. Anda juga melihat KDE saya, berarti Anda juga akan menyaksikan bahwa sebenarnya saya sendiri adalah orang berpemikiran Windows. Lah ini. Ikon-ikon saya segini banyaknya, ini orang-orang kadang-kadang bingung ngelihat screenshot saya karena seperti ternak icon ya. Seperti ini banyaknya. Nah, karena semuanya ini tidak ada yang tidak saya perlukan, semuanya saya perlukan hampir sehari-harinya. Nah, kayak kamus gini nih. Kemudian ini ada Inkscape ya, LibreOffice, Aquacell, IRC client ya. Saya chatting pakai ini. Ini ada browser saya 2 di sini, Qt Creator, TextMaker, YouGet. Nah, bahkan saya punya 2 versi LibreOffice. Saya bisa bikin shortcutnya dengan sangat gampang kalau di KDE. Di desktop lain belum tentu. Oke. Nah, itulah enaknya menggunakan KDE. Oke. Nah, sekarang Anda perlu mengenal di sini menu. Oke, secara umum ya. Di sini icon-icon ya, shortcut. Kita bebas taruh shortcut. Terus di sini ada pager. KDE pager. Di sini kita bisa menyebutnya desktop switcher. Nah, ini konsep yang akan saya sampaikan nanti saja. Tidak di video ini tapi di video selanjutnya insyaallah. Nah, kita bisa ganti-ganti desktop dengan ini. Oke. Kemudian ini lagi icon lagi. Kemudian kita kenal konsep taskbar. Sesuatu yang Anda kenal juga di Windows. Taskbar, yaitu aplikasi-aplikasi itu diwakili oleh
kotak-kotak di sini dengan nama aplikasinya. Kalau dia diklik, dia menampilkan aplikasi itu. Nah, diklik lagi dia minimize. Nah, kayak seperti ini. Nah, sama seperti di Windows. Dan jika Anda hover, Anda melihat previewnya. Oke, saya harap Anda paham konsepnya dengan seperti ini. Ini di sini area taskbar, ini icon lagi, ini terserah sebenarnya. Terus di sini ada sistem tray. Sama persis seperti di Windows. Ini di sini ada network manager seperti itulah. Kemudian di sini ada battery icon ya seperti ini. Kemudian ada di sini pengganti keyboard layout. Ini custom dari saya, soalnya saya perlu ganti. Kemudian di sini ada program Clipper ya. Clipper seperti ini. Tugasnya untuk clipboard management, tapi Anda tidak perlu tahu itu sekarang. Dan di sini kita bisa ngelihat yang tidak tersebut di situ, yang tidak cukup diletakkan di sini. Device notifier ini kalau ada flash disk, dia gunanya untuk flash disk itu. Kemudian yang di bagian ujung di sini ada tanggal, kalender, oke, widget kalender. Ya, itu aja. Saya unlock dulu. Nah, ini konsep panel. Kita bisa menambahkan panel, ya, add panel. Ya, empty panel. Ya, kita taruh di atas. Oke, bisa seperti ini. Kemudian kita tambahkan sendiri widgetnya sesuka kita. Nah, sekarang ini saya tutup dulu ya. Saya matikan. Remove this panel. Remove panel. Oke, ini yang atas saya remove dulu. Sementara ini sekarang Anda sudah mengenal taskbar, sudah mengenal tray di dalam panel. Oke. Sekarang ini selesai, saya hapus. Ya, saya coret. Sekarang kita mengenal menu. Oke. Kita mengenal menu di KDE sama seperti kita mengenal menu di Windows. Kick off application launcher. Nah, apa kok dinamakan kick off application launcher? Karena sebetulnya seperti konsep pertama tadi, di dalam KDE kalau kita nggak kenal ini panel, ya ini widget, berarti ini widget. Memang ini adalah widget yang diletakkan ke dalam panel. Nah, kita bisa melihat program-program seperti ini. Dan sama seperti Windows, tidak seperti desktop environment yang lain. KDE bisa seperti ini. Misalkan kita pilih, maaf, kita lihat di sini development ya. Katakanlah ini program ini Eclipse misalkan, Eclipse. Anda suka Eclipse. Anda pengen supaya cepat, ya, supaya cepat ngakses, nggak perlu buka menu, klik kanan, add to panel. Lihat, dia muncul di sini. Sama seperti di Windows. Ini kalau ditarik ke sini, dia sudah diletakkan ke sini, maka kita bisa memindahkannya nanti. Kalau Anda mau memindahkan dengan ini, klik di tombol plasma, kemudian kita pilih ikonnya, kita geser. Seperti inilah caranya. Misalkan taruh di paling pojok sendiri. Nah, taruh situ, terus kemudian kita matikan. Ya udah pindah. Seperti itu, gampang kan? Nah, sekarang kalau kita pengen gampang, kita mau hapus, ya, hapus, ya gini aja, gitu. Itu cara menghapusnya. Oke, sekarang tidak seperti desktop environment yang lain, kita bisa dengan gampang meletakkan shortcut dari suatu icon seperti di Windows juga. Dari sini kita taruh di desktop. Lihat, seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi. Misalkan Chromium, klik kanan, add to desktop. Oke, Anda bisa memahaminya dengan mudah kan? Karena memang konsepnya KDE itu tradisional, jadinya bisa seperti ini. Oke, Conqueror kita tambahkan juga, add to desktop misalkan, tambah text maker, tambah juga Shooter. Shooter ini program favorit saya untuk ngambil screenshot. Oke, seperti ini. Dan Anda nanti bisa dengan mudah menggeser-geser dengan cara seperti ini. Sama, perlakukan dengan cara yang sama dengan widget yang lain. Ini juga dianggap sebagai widget. Oke, seperti itulah. Ya, ini nanti aja kita pahami yang lain. Oke, ya, sama cara menghapusnya juga dengan cara yang sama dengan menghapus widget. Oke, saya harap Anda mengerti dengan pembahasan seperti ini. Oke, ya, dalam satu waktu ini Anda mengenal menu. Ini awal seperti di Windows juga. Yang paling sering kita buka, kita taruh di sini bisa.
Kemudian applications, kita cari di bagian mana, applications, kemudian komputer, kita bisa mengakses folder-folder kita, oke. Dan kita perlu mengakses KDE System Settings di sini. Kadang-kadang, karena ini yang membedakan KDE dengan yang lain, KDE itu memiliki pengaturan yang seperti control panel di Windows. Kita nggak pakai terminal, nggak perlu ngapalkan perintah-perintah. Kita mengatur KDE dengan klik. Nah, itu enaknya KDE. Oke. Sekarang yang terakhir, ini recently used. Jadi ini aplikasi atau suatu file yang terakhir kali kita akses. Kemudian leave. Di sini kita bisa logout, lock screen, switch user, restart, dan shutdown. Di sini kita mematikan komputer dengan cara seperti ini. Oke. Ini sekali waktu. Menu di KDE, oke, ada dua macam. Nggak cuma yang model kick off kayak gini. Kita bisa ubah menunya ke klasik, klik kanan, switch to classic menu style. Oke, apa yang terjadi dengan itu? Yang terjadi adalah seperti ini. Ya, dia berubah tampilannya. Ya, jadi seperti di era Windows XP atau Windows 98 lawas, Anda bisa melihat satu persatu menu gini, ya, langsung ya, daftar aplikasinya. Nggak seperti tadi dengan search, ini nggak ada searchnya. Oke, Anda bisa memahami dengan mudah yang seperti ini. Oke, saya kembalikan lagi, klik kanan, switch to application launcher style. Ini enaknya KDE, dengan satu kali klik semua bisa dilakukan. Oke, sekarang Anda telah mengenal menu. Oke, selesai ya pelajaran tentang menu. Saya coret. Ya. Sekarang kita belajar tentang shortcut. Nah, ini penting ini. Kita tadi belajar menu. Kita juga bisa membuat shortcut di desktop dengan mudah. Ya. Kemudian sebenarnya Anda telah belajar shortcut ketika itu, dan Anda bisa menghapus shortcutnya dengan gampang juga kan. Nah, sekarang gimana caranya kita edit shortcut atau menu setiap item yang ada di sini dengan gampang? Caranya gimana? Gampang, klik kanan, edit applications. Ini yang akan sangat memudahkan kita di KDE. Setiap menu di sini, setiap item menu, misalkan aplikasi apa, ini FreeZing, ini kita tahu namanya, kita bisa tentukan sendiri, kita ganti misalkan namanya, apa namanya, di sini kita ganti namanya FreeZing, ganti nama Bejo misalkan, save. Ya, tunggu sebentar, kita lihat ada nggak Bejo di sini. Nah, ada kan? Kita bisa seenak kita mengganti namanya. Sedangkan di desktop yang lain, kita belum tentu seinstan ini bisa mengubah, ya, tanpa menginstal aplikasi tambahan loh. Itu enaknya KDE. Nah, kita kembalikan ya. Ini namanya FreeZing. Oke, saya simpan. Ya, kita bisa menambahkan menu baru. Katakanlah di elektronik ini kita tambahkan new item misalkan. Kita kasih nama programku misalkan. Ini cuma contoh. Kemudian kita setelah kita menuliskan programku, kita harus menuliskan alamatnya, alamat programnya. Katakanlah ya bin usr bin ya. Nah, enak kan, ada sugestinya ya. Misalkan katakanlah kita mau menambahkan Zoiper misalkan. Oke, ini cuma contoh kan. Kita bisa menambahkan icon. Nah, ini yang menarik di KDE. Kita bisa milih icon sendiri dari iconnya KDE yang asli. Bawaannya KDE banyak sekali iconnya, dan itu kita bisa milih. Misalkan katakanlah kita kasih icon sesuka kita, digikam katakanlah, seperti itulah. Kita simpan. Oke. Apa yang kita bikin ini langsung ada di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, program gua ada di sini. Tadi kita melihat di program yang lain, katakanlah Zoiper. Oh, kakak, kita coba. Ya, di sini kita melihat nama programnya dan kita melihat keterangannya. Kita bisa mengisikan juga di sini. Misalkan di sini kita kasih nama apalah arti nama misalkan. Deskripsinya program untuk mengganti
ganti nama, katakanlah seperti itu. Ini cuma contoh. Oke, kita coba lihat ada nggak. Ya, bentar. Mm-mm. Nama. Oh, tampaknya dia belum bisa berubah. Ya, mungkin harus di-save sekali lagi. Ya, mungkin dia perlu restart ya. Yang jelas dengan cara mengganti seperti ini, dia akan bisa diubah. Kita akan bisa meletakkan nama itu pada menu. Dan nanti mungkin ini perlu di restart sekali ya untuk mendapatkan perubahan di deskripsinya. Ya. Oke. Ya, seperti inilah nanti contohnya. Oke. Nah, ini KDE menu editor, kita bisa mengubah shortcut sendiri. Dan artinya kalau kita sudah meletakkan shortcut di sini, ya menu di sini, ini kita bisa klik kanan, masukkan ke desktop, klik kanan, masukkan ke panel. Tuh. Ya, seperti Anda lihat ya, ini ada di sini. Nah, lihat, Anda bisa melihat deskripsinya langsung di bawah nama programnya. Ya, seperti ini. Ya, ini saya hapus. Oke, klik, kemudian ini dihapus. Kita klik tombol silang, tutup. Ya. Oke, Anda hari ini telah belajar. Sini selesai ya, shortcut selesai. Saya coret. Oke, selesai. Ya, Anda hari ini telah belajar dasar-dasar desktop di Linux ya, sebelum selayang tadi. Kemudian Anda belajar selayang pandang tentang desktop di KDE, yaitu pembagian di KDE menjadi dua macam hal, yaitu widget dan panel. Kemudian Anda belajar tentang widget termasuk add, remove, kita menambahkan, kita mengurangi widget di desktop. Kemudian Anda mengenal panel, satu persatu komponen di panel di sini Anda kenali. Kemudian Anda tahu taskbar, Anda tahu system tray. Kemudian Anda belajar tentang menu di KDE, bagaimana menggunakan menu yang normal ini, default. Kemudian Anda beralih ke menu yang klasik, Anda kembali lagi ke menu yang normal. Anda menggunakan keduanya dengan gampang. Kemudian Anda belajar tentang bagaimana memindahkan icon di dalam menu ke panel, kemudian icon ke dalam desktop sebagaimana di Windows, sama dengan di Windows. Anda juga menghapus yang namanya icon di sini, menghapus icon juga di desktop dengan gampang. Oke. Dan Anda belajar bagaimana mengedit menu ya, satu persatu, mengedit shortcutnya, mengedit yang namanya deskripsinya. Dan Anda juga sudah menyaksikan bahwa deskripsinya bisa berubah di sini. Nah, sekian video kali ini. Semoga besar manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.